Ing dalu punika kula badhe matur terkait tentang kunut. Nah, saderengipun milai bab kunut, kranten dalu punika malam pas Rabiul Awal tanggal 12 peringatan Maulud Nabi. Monggo kita saderengipun sareng-sareng maos sholawat nggih penghormatan kita sebagai umatipun tentang terkait kelahiran Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken bab tentang Fathul Qorib, sunah-sunah sholat yang perlu dikerjakan di dalam sholat. Jadi wa sunanuha ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahudul awal wal kunut fi subhi ay fil iktidali ar-raq'atil tsaniyati minhu. Di perkara-perkara kesunahan yang perlu dikerjakan di dalam sholat itu ada dua perkara. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua kunut subuh, yakni rakaat kedua setelah iktidal, setelah bacaan iktidal. Nah, di kitab ini dijelaskan bahwasanya makna kunut itu secara bahasa adalah doa. Sedangkan menurut syarak, yakni zikir yang sudah dikhususkan. Jadi sebenarnya kunut itu setiap hal yang mengandung doa, niku bisa dikatakan kunut. Maksudnya biasanya kalau kita itu kan membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nah, seperti itu toh. Nah, itu tidak hanya terpakem pada bacaan itu saja. Maksudnya pokok kita membaca sesuatu yang di dalamnya itu mengandung doa, mengandung sholawat, mengandung meminta ampunan kepada Allah, itu bisa masuk kategori kunut. Maksudnya tidak hanya terpakem pada bacaan Allahumma hdina fiman hadait itu yang biasa kita baca, tapi yang umumnya, pada umumnya itu yang dibaca yaitu doa kunut itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izu man 'atait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, yang umumnya kan itu, karena di dalam bacaan itu sudah mengandung sholawat, sudah mengandung doa, dan banyak macam, mendoakan umat muslim, mendoakan kita semua. Nah, sedangkan ya kalau tentang membahas tentang kunut itu, biasanya terdapat problematika.
di masyarakat. Ning kono kunut, ning kono ora kunut. Nah, itu banyak problematika semacam itu. Cuma kalau dipandang secara fikih, maksudnya fikih, ya semuanya kalau membahas tentang fikih itu mesti ikhtilaf. Maksudnya tidak, hukumnya itu tidak satu, banyak. Jadi ulamanya juga banyak, hukumnya itu ya tidak cuma satu. Ketika ning kono kunut, ning kono ra kunut, berarti sing ra kunut iki elek. Nah, mboten ngoten. Terus setiap kalau di dalam Islam itu kan ada 4 mazhab itu ya, terbagi menjadi 4 mazhab. Nah, setiap mazhab itu memiliki pendapat masing-masing terkait tentang kunut. Semisal dalam mazhab Imam Hanafi, kunut itu dilarang, kunut subuh niku dilarang. Terus mboten kunut subuh. Lah Imam Hanafi niku mboten kunut subuh. Terus saumpami jenengan ngertosi teng masjid kono kok ras kunut, mungkin mereka mengikuti mazhab Hanafi. Maksudnya ampun sampai ngelok nih, apa ampun sampai anu apa kuwi ya ngelek-ngelek. Terus nggih banyak pendapat masing-masing di setiap mazhab. Nah, tapi kalau menurut Imam Hanafi itu kunut berada di sholat witir, itu kedah kunut. Sedangkan dalam madhab Imam Malik, Imam Maliki, itu kunut subuh itu mustahab. Mustahab itu Rasulullah pernah melakukan, tapi tidak secara terus menerus. Jadi hanya beberapa kali, ngoten. Tapi dan itu dihancurkan, itu dianjurkan. Kalau madhab Maliki. Nah, sedangkan madhab Syafi'i itu kunut subuh itu sunnah. Saumpami ditinggalkan kedah melakukan sujud sahwi atau sujud lupa. Karena kunut itu dalam madhab Syafi'i masuk kategori sunnah abad. Kalau sunnah abad sholat itu wajib, itu sunnah sujud sahwi. Terus piye saumpama aku sholat subuh terus enggak kunut terus sujud sahwi lali. Wajahe kan lek saumpama kunut iku kedah sujud sahwi. Nah saumpama aku wis ndak kunut lali ndak kunut terus yo lali ndak sujud sahwi. Niku pripun? Nah kalau semacam itu jangan menjadi beban, maksudnya jangan terlalu menjadi beban karena sujud sahwi itu sunnah. Secara hukumnya sunnah. Jadi ketika memang lupa, memang benar-benar lupa, tidak kunut dan tidak sujud sahwi, itu tidak apa-apa ketika sudah keluar dari sholat. Tapi jika memang itu kesengajaan atau disengaja, ya mboten napa-napa, tapi kedah saumpama berjarak tidak terlalu lama dari keluarnya sholat, itu kedah langsung sujud sahwi, langsung salam. Nah, sujud sahwi itu berada di mana? Sujud sahwi niku berada sebelum salam, antara tasyahud akhir sampai salam niku kita melakukan sujud sahwi. Nah, ngoten. Terus kalau Imam Hambali terkait tentang kunut itu sunnah, hanya saja posisinya ketika seorang muslim itu ditimpa musibah atau biasa kita sebut kunut nazilah. Biasanya kalau kita pas Jumatan ngoten niku teng masjid Yai Ehsan pas Jumatan kok kunut. Nah niku termasuk kunut nazilah, di mana kita berdoa kepada Allah karena ya musibah yang dialami seluruh dunia ini karena terkait tentang virus itu ya.
Kita berdoa supaya segera dihilangkan. Ya. Pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik ini nggih wonten dalile, wonten napa niku? Dalile niku nggih hadis sahih. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh sampai beliau meninggal. Nah, ini riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Nah, ini yang biasa dibuat dalil buat kaum-kaum NU. Maksudnya Nahdlatul Ulama niku hadisnya ini. Karena kalau di NU sendiri itu kunut subuh memang masuk kategori sunnah abad dan lebih mengikuti madhab Syafi'i. Terus tentang kunut nazilah itu juga ada hadisnya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu fi sholatil fajri illa idza da'a liqaumin au da'a ala qaum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunut saat sholat subuh kecuali ketika mendoakan kebaikan untuk suatu kaum atau keburukan untuk suatu kaum. Nah, teng mriki bimakna dalam hadis sing terakhir niki bimakna kunut nazilah niku wau. Kalau yang hadis pertama niku bimakna kunut subuh karena lebih ditekankan pada berdiri lebih lama. Maksudnya nggih di rakaat terakhir setelah iktidal itu kunut subuh. Dalilnya nggih sing pertama niku wau. Nah, sedangkan untuk dalil yang kedua ini juga dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi musibah di masa kekhalifannya. Jadi kalau yang hadis terakhir Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing ingkang bahwa Rasulullah itu mendoakan kebaikan untuk suatu kaum dan atau keburukan untuk suatu kaum itu bimakna kunut nazilah karena terjadi suatu musibah atau yang lain. Nah, terus penempatan kunut itu juga terjadi perbedaan pendapat juga. Jadi kunut subuh ki posisine beriktidal apa sadurunge iktidal apa ning ndi. Nah, niku juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Maliki itu berpendapat kunut subuh niku dilakukan sebelum ruku. Jadi biasanya diam. Jadi membacanya itu diam secara sir atau pelan. Karena sejatinya kunut itu kan bermakna doa. Kunut itu bermakna doa, jadi doa itu kan lebih baik diucapkan secara sir atau lebih pelan. Mboten pareng doa banter-banter nggih pareng mawon, tapi iki sing lebih utama kan nggih pelan. Allah saja itu maha mendengar. Allah kan maha mendengar. Jadi yo lirio mosok umat makhluke muni lirih ndak krungu ngoten. Terus dilakukan sebelum rukuk itu menurut Imam Malik. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali kunut itu dibaca setelah rukuk. Setelah rukuk iya, setelah i'tidal itu yang biasa kita lakukan itu. Itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Nah, dengan pendapat-pendapat yang sudah saya paparkan di depan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya setiap ulama itu memiliki pendapat masing-masing dan juga memiliki dalil masing-masing. Sing dak kunut ya enek dalile, sing kunut ya enek dalile. Jadi yo tidak jadi permasalahan karena ini adalah fikih. Fikih itu sering terjadi ikhtilaf, khilafiyah, perbedaan pendapat itu sering.
Jadi ya tidak menjadi persoalan yang rumit lek menurut kula. Sing paling sae niku niki pendapate Imam Sufyan As-Sauri dalam Sunan Turmuzi, in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaqnut fahasanun. Ini jika seseorang ingin kunut di waktu subuh iku ya apik. Ndak kunut iku ya apik. Ya sama-sama tadi, sama-sama ada dalilnya, sama-sama ada kekuatan sanatnya. Ya saumpama ndak kunut berarti melu Imam Hanafi. Saumpama kunut Imam Syafi'i atau Imam Malik. Ngoten. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah ndak kunut ketika beliau mengunjungi daerah Makrobah atau sekitaran area wilayahnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Di beliau pas melancong, pas jalan-jalan ke Baghdad. Nah itu Bambung. Nah itu mampir di satu masjid terus sholat. Beliau juga nggak kunut, mboten kunut beliau. Karena apa? Beliau lebih mengunggulkan adabnya daripada ilmunya. Imam Hanafi kan ndak gawe kunut, tapi Imam Syafi'i kan gawe kunut. Tapi ketika beliau masuk di wilayahnya atau sekitaran daerahnya Imam Abu Hanifah, beliau juga tidak kunut karena beliau merasa bahwasanya beliau menjunjung adab, menghormati pendapat dari senior beliau yakni Imam Abu Hanifah. Terus cara sing paling gampang niku ya nggih ngoten niku. Kita senantiasa mengunggulkan adab. Di anak Thariqah Indonesia ini kan kita juga sering diajari tentang adab-adab, akhlak-akhlak menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat ngoten niku. Terus nggih mboten ampun brengkengan, ampun banyak pertentangan sampai nyalah-nyalah nih, ampun ngoten. Terus nggih niku wau Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i mawon lho. Niku ketika beliau di wilayahnya Imam Abu Hanifah, beliau juga tidak kunut karena begitu menghormatinya Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah. Menurut Syekh Mahfud At-Turmusi dalam kitab Hasyiyah At-Tarmasi Alal Minhaj Al-Qawim, beliau mengatakan meski kelakuan dari Imam Syafi'i itu terasa aneh, cara dipandang wong beliau ngongkon kunut tapi pas ning kene kok ndak kunut ngoten. Nah, kan cara disawang ki aneh. Kalau menurut Syekh Mahfud At-Turmusi itu sikap dari Imam Syafi'i itu memiliki banyak pelajaran. Nggih niku wau mengajarkan tentang adab niku wau. Adab sing luwih, maksudnya adabe wong sing cilik yang wong senior niku pripun ngoten. Kan Imam Syafi'i pas waktu itu termasuk orang yang masih muda, sedangkan Imam Abu Hanifah kan tergolong orang yang senior lah, sepuh ngoten. Niku. Mungkin terus iki biasanya sering dilakukan di masyarakat niku nek bar subuh kadang ki saumpama iki bagian sing bagi orang yang sering melakukan kunut nggih mboten sing mboten melakukan. Iki bagi sing sering melakukan kunut subuh biasanya itu kan mengangkat tangan terus ketika selesai kan mengusap ke wajah. Nah, kalau di kitab-kitab itu dijelaskan mengangkat tangannya niku sunnah. Memang ada ajarannya dari Rasulullah bahwasanya Rasulullah pernah ketika kunut subuh itu mengangkat tangan. Cuma untuk yang mengusap wajah itu tidak ada dalil atau sanad keilmuannya. Jadi tidak ada yang ditiru ngoten lho penake mengusap wajah. Dados nggih
nggih mboten bid'ah tapi lebih ke makruh ngoten lho. Atau lebih baik dihindari atau langsung bar ngangkat tangan niku langsung sujud ngoten. Nggih. Niku nggih ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi manfaat barokah dumateng kula lan jenengan sedaya. Nggih. Kula namung ngemutaken bahwasannya hari ini adalah malam Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita sedaya ngatah-ngatahaken sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wonten mawon ingkang saged kawula aturaken. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.